Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya akan memaparkan kesimpulan dari refleksi modul 1.1. Perkenalkan, saya Fatlina SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Negeri 10 Bandar 2 Pidijaya, Provinsi Aceh. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu, seorang guru harus menuntun dalam segala kodrat yang ada pada anak-anak, mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, seorang guru itu ibarat petani yang menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup tumbuh kekuatan kodrat anak. Kemudian kodrat anak itu merdeka, dalam artinya mereka bebas bermain dalam konteks belajar. Kemudian menghambakan pada anak, artinya pendidikan yang berpusat kepada murid. Selanjutnya kolaborasi trisentral pendidikan, adanya kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir, penanaman budi pekerti, tujuannya agar adanya keselarasan dan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya beserta dengan karsa. Yang saya percayai tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, di antaranya satu, kesuksesan pembelajaran ketika murid mampu menyelesaikan materi dan mencapai KKM, ketuntasan minimal belajar, yaitu mengutamakan aspek kognitif dan aspek motorik. Kemudian guru mendominasi pembelajaran ataupun teacher center. Kemudian murid dalam kegiatan pembelajaran harus duduk tenang, duduk rapi, dan fokus pada guru. Yang selanjutnya, murid yang pintar adalah siswa yang memiliki nilai yang tinggi. Yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah merubah perilaku. Murid bukanlah robot yang patuh akan instruksi. Beri ruang sesuai dengan kodratnya, yaitu merdeka, mandiri belajar, dan berkreasi. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada anak, menghambakan pada anak. Yang keempat, setiap murid adalah istimewa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Guru bukanlah satu-satunya penguasa kelas. Perlu adanya kolaborasi dengan orang tua, murid, dan lingkungan di sekitarnya. Yang merubah perilaku, satu, menuntun belajar yang bermakna, menyeimbangkan afektif, konektif, psikomotorik, dan life skill sesuai dengan kodrat anak. Fasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, kodrat alam, dan kodrat zaman. Yang ketiga, memberi kemerdekaan murid dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik masing-masing. Yang keempat, menggali bakat dan minat, kemampuan, dan keterampilan dan yang dimiliki oleh murid. Yang kelima, melakukan komunikasi intensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan pendidikan. Nah, selanjutnya ada beberapa poin yang akan saya terapkan di kelas supaya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya satu, menerapkan sistem AMO, menuntun bukan menuntut. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, konektif, psikomotorik, dan life skill sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis permainan sesuai dengan kodrat. Yang kelima, merdeka belajar dengan membangun komunikatif dan kesepakatan bersama. Adapun kesimpulan dari refleksi modul 1.1 di antaranya, satu, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kedua, seorang pendidik menuntun bukan menuntut. Yang ketiga, memfasilitasi murid dengan sepenuh hati, menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan pikiran.
Yang keempat, mendidik anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, dan pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah hasil refleksi modul 1.1. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.